Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar. Kembali lagi, saya akan menjelaskan bagaimana tingkatan manajemen ya. Oke. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari situasi di mana harus berhadapan dengan banyak orang. Setiap orang punya berbagai potensinya masing-masing. Untuk itu penting bagi perusahaan untuk membuat kegiatan manajemen yang dipimpin kepala tiap divisi, oke? Nah, dengan menjalankan manajemen, maka perusahaan dapat mengelola setiap individu yang ada dapat menjadi lebih baik. Tak hanya itu, sumber daya manusia ada juga yang dioptimalkan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, untuk pengertian tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu manajer puncak, manajer tengah, dan lini pertama. Manajer perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Dengan demikian, tugas yang dijalankan menjadi lebih maksimal dan tidak semena-mena. Pengetahuan akan manajemen juga diterapkan dengan baik sesuai dengan tingkatan yang ada, sehingga akan menghasilkan suatu sinergi yang baik untuk kesepakatan dan tujuan bersama. Selain pengertian tingkatan manajemen secara umum, ada juga beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Mari kita simak informasinya. Yang pertama itu Manny Parket Polet. Pengertian menurut Manny Parket Polet. Menurut Polet itu manajemen adalah seni. Alasannya karena dalam manajemen diperlukan penyelesaian dan pengendalian terkait dengan persoalan yang ada. Hal ini menjadikan perlu memiliki keahlian khusus yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Oke. Yang kedua itu menurut James F. Stunner. Menurut James ini, manajemen adalah rangkaian proses yang terjadi baik itu kepemimpinan, perencanaan, pengawasan, sampai dengan pengorganisasian dari kegiatan yang ada. Yang ketiga, menurut Later Galik. Pendapat Later ini yang menyatakan bahwa manajemen adalah bidang yang memerlukan pola berpikir manusia tentang bagaimana cara bekerja sama untuk mencapai tujuan berkelompok. Intinya ya sama aja ya, itu istilahnya strategi atau peran ya, harus ada peran seni untuk menjadikan istilahnya puncak akhir bagaimana, setiap orang mengurus setiap orang bagaimana ya, istilahnya perencanaan itu harus di awal, planning lah, kita harus punya planning. Tingkatan manajemen dan fungsi-fungsinya. Sekarang saya akan jelaskan itu manajemen puncak, atau top manajemen. Tingkatan yang pertama menduduki level paling atas adalah puncak top manajemen. Dalam tingkatan ini, top manajemen memasuki kedudukan paling tertinggi sehingga mengawasi semua manajer yang di bawahnya. Ada berbagai jabatan yang menduduki posisi ini, diantaranya adalah Chief Financial Officer, CFO, atau Chief Operation Officer atau COO, dan ada juga Chief Executive Officer atau CEO, atau Presidir, dan berbagai posisi eksekutif lainnya. Adapun tugas dan fungsi manajemen puncak adalah sebagai berikut: menetapkan tujuan dari organisasi tersebut dan target waktu. Menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen, membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan, mengawasi seluruh aktivitas manajer bawahnya, punya tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan perusahaan, mengatur dan menjaga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Istilahnya manajernya itu manajemennya harus di tingkat yang tinggi. Yang kedua itu manajemen menengah ya, atau middle management. Tingkatan yang kedua adalah middle management, atau level menengah ini berada di bawah top management. Dan di atas manajemen ini lini pertama. Middle manajemen bertanggung jawab kepada top manajemen karena posisinya ditunjuk langsung oleh puncak manajemen. Di tingkatan ini manajemen diberi wewenang untuk memantau manajer yang di bawahnya. Contohnya jabatan yang termasuk dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, junior eksekutif, sampai dengan manajer cabang. Ada beberapa tanggung jawab yang diperlukan dalam menjabat posisi ini, diantaranya ya, memastikan seluruh kegiatan tiap departemen yang diserahi tanggung jawab untuk membuat perusahaan berjalan dengan baik, menjadi penghubung antara top manajemen dan bawahnya. Selain itu, penting juga untuk menjaga kinerja dari tenaga kerja produktif,
harus bisa memotivasi juga, nah, merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh top manajemen, melakukan seleksi atau pemilihan perekrutmen, nah, atau mengawasi dan memantau langsung pelaksanaan pekerjaan, membangun kerjasama dan suasana yang kondusif dan departemen guna menjaga keseimbangan yang baik. Nah, yang ketiga itu ada manajemen lini pertama. Tingkatan level terendah ya, ada first line management. Tingkatan ini memiliki kekuasaan yang paling rendah ya, jika dibandingkan dengan manajemen lainnya. Adapun tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh first line management menjadi pendengar dari berbagai masalah yang dialami seluruh pekerja di bidang operasional. Biasanya itu kita ada di SPP ya. Nah, melaporkan kritik dan saran tersebut ke manajemen menengah, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman. Oke, membantu manajemen tingkat menengah melakukan seleksi calon tenaga kerja, selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang baik di perusahaan, bertanggung jawab dan menjaga attitude yang baik di tenaga kerja perusahaan. Nah, oke. Nah, itulah berbagai macam manajemen ya, ada 3 tingkatan. Oke, sekian, saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.